Halo sobat, apa kabar? Belum lengkap rasanya kalau kita berkunjung ke kota Solo tanpa menikmati kuliner-kuliner khasnya. Nah, kali ini saya ajak kalian semua untuk mengenal kuliner-kuliner yang pernah aku nikmati. Yang pasti sob, rasa kuliner-kuliner ini benar-benar legend. Mau tahu kuliner-kuliner tersebut? 1. Nasi liwet. Nasi liwet bisa dikatakan ikon kota Solo sob. Nasi liwet adalah nasi gurih yang disajikan bersama sayur labu siam, areh atau santan kental yang dibumbui, telur rebus, daging ayam kampung, dan lauk tambahan lainnya. Nah, kali ini sob, saya makan nasi liwet di warung nasi liwet Bu Nisa. Warung ini berada di pinggir jalan Dr. Rajiman nomor 581 Laweyan, Solo. Rasa gurihnya sob memanjakan lidah saya sejak suapan pertama. 2. Timlo. Timlo adalah sup khas kota Solo sob. Berbagai isian terdapat di semangkuk timlo Solo. Isian itu terdiri dari telur pindang, daging ayam kampung, irisan ati ampela, dan sosis telur. Nah, kali ini sob, saya menikmati timlo di warung timlo yang terkenal di kota Solo, yaitu warung Timlo Sastro 2. Warung ini berlokasi di Jalan Dr. Wahidin nomor 30 Laweyan, Solo. Saya memesan menu timlo komplit, dan saat pertama kali menyeruput kuahnya sob, rasa gurih segarnya langsung mendarat di mulut. Mager, mantap seger. 3. Selat. Menurut sejarahnya sob, selat adalah perpaduan antara kuliner Eropa dan Jawa. Penggunaan monster atau mayones menunjukkan pengaruh Eropa sob. Sedangkan penggunaan kecap manis hadir dari kebiasaan orang Jawa yang menyukai rasa manis. Di Solo ada banyak sekali warung selat sob. Kali ini saya menikmati sepiring selat di warung selat Solo Tenda Biru. Warung ini terletak di Jalan Dr. Wahidin nomor 26 Laweyan, Solo. Warung ini menawarkan beberapa varian selat. Saat itu pilihan saya jatuh pada selat daging. Selat daging terdiri atas bola-bola daging sapi, telur pindang, buncis, kentang, tomat, selada, mentimun, wortel, dan ditambah saus mayones. Bahan-bahan ini disajikan dengan kuah berwarna coklat. Rasanya benar-benar lezat sob. Perpaduan yang seimbang antara manis dan gurih. Bumbu-bumbunya pun begitu terasa. 4. Bestek. Menurut ceritanya sob, nama bestek berasal dari kata dalam bahasa Belanda beef steak atau beef stick dalam bahasa Inggris. Karena lidah orang Jawa sulit mengucapkan kata tersebut sob, akhirnya muncullah nama bestek. Cita rasa bestek juga diadaptasikan dengan selera lokal masyarakat Jawa yang menyukai makanan kaya rempah dan cenderung manis. Nah, kali ini saya menikmati bestek di warung makan Harjo Bestek dan Bakmi. Warung ini berada di Jalan Dr. Rajiman, sebelah timur perempatan Pasar Kembang, Solo. Di warung ini saya memesan bestek daging sob. Isian menu ini adalah daging cincang, wortel, selada, tomat, kentang,
dan bawang bombay. Isian ini disajikan bersama kuah berwarna coklat dan dilengkapi dengan saus mayones. Begitu pesanan saya terhidang sob, tak sabar mulut ini mencicipinya. Daging cincangnya begitu lembut sob, kentangnya juga empuk, dan sayurannya sob membuat bestik ini terasa begitu segar. 5. Sate kere. Kenapa dinamakan sate kere ya sob? Ternyata ada sejarahnya loh. Dahulu, sate merupakan makanan yang hanya dapat dinikmati orang-orang kaya. Dengan kondisi inilah akhirnya melahirkan kreativitas masyarakat kalangan bawah yang juga ingin menyantap sate. Namun mereka membuat hidangan serupa sate dengan bahan tempe gembus dan jeroan. Tempe gembus sob, itu adalah tempe yang terbuat dari ampas tahu. Nah, kali ini saya menikmati sate kere di warung sate Yutari. Warung ini terletak di shelter Jalan Dr. Supomo, tepatnya yaitu di barat Pengadilan Negeri Surakarta, Sriwedari, Surakarta. Satu porsi sate kere yang saya pesan ini sob, terdiri atas sate kulit sapi, sate tempe gembus, dan irisan lontong. Sate kere disajikan bersama saus kacang dan irisan bawang merah serta cabai. Jika saus kacang untuk sate ayam rasanya manis gurih, saus kacang yang menjadi pelengkap sate kere ini rasanya pedas dengan rasa daun jeruk purut yang begitu terasa. Walaupun namanya sate kere sob, kenyataannya sate ini memiliki rasa enak sekali, rasa sultan. Begitulah menurutku. 6. Sate buntel. Kuliner yang satu ini sob benar-benar sulit ditolak pesonanya. Dari aromanya saja kuliner ini begitu menggoda selera. Nama kuliner ini adalah sate buntel. Sate buntel dibuat dari daging kambing cincang, lalu dibungkus dengan lembaran lemak tipis. Bentuknya unik sob, lonjong dan gemuk. Nah, kali ini saya menikmati sate buntel di warung tengkleng Bu Cito Ndridir. Warung ini berada di Jalan Profesor Dr. Supomo, Punggawan, Banjarsari, Solo. Sate ini sob disajikan bersama irisan kol, bawang merah, dan cabai. Soal rasa jangan ditanya sob, nikmat sekali. Dan asiknya menikmati sate buntel tidak perlu perjuangan untuk mengunyahnya. 7. Tengkleng. Tengkleng adalah salah satu kuliner legendaris kota Solo sob. Tengkleng dibuat dari bagian-bagian tertentu dari kambing seperti tulang, jeroan, kepala, dan kaki. Bagian-bagian itu disajikan dengan kuah yang hampir sama dengan kuah gulai, tetapi lebih encer. Kuliner ini terbukti mempunyai rasa yang benar-benar maknyus dan pastinya sob, nagih banget. Nah, kali ini saya menikmati tengkleng di warung tengkleng Mbak Diah. Warung ini beralamat di Jalan Ahmad Yani, Blok 380, Kerten, Laweyan, Solo. Saya memesan satu porsi tengkleng campur. Rasanya gurih segar. Bagian paling menyenangkan dari menyantap tengkleng adalah menggigit sisa-sisa daging yang melekat pada tulang atau menghisap sum-sumnya.
8. Gudeg. Gudeg adalah kuliner yang keberadaannya sudah tidak asing lagi bagi kita. Gudeg adalah ikon kota Yogyakarta. Namun jangan salah ya sob, selain kota Yogyakarta, ternyata ada kota lain yang memiliki kuliner serupa dengan tampilan warna dan rasa berbeda. Kota itu adalah Solo. Di kota Solo ada banyak warung makan gudeg yang masakannya terkenal enak dan disukai banyak orang. Salah satunya adalah warung gudeg Koyor Mercon Sumringah. Warung ini berada di Jalan Kahuripan nomor 50 Sumber, Banjarsari, Surakarta. Nah, kali ini sob, saya memesan sepiring gudeg koyor dan gudeg komplit. Sekilas gudeg Solo terlihat lebih basah sob. Taburan kuah areh membuat rasa gudeg Solo cenderung gurih. Biasanya gudeg disajikan dengan menambahkan sambal goreng krecek, koyor, daging ayam, telur, dan beberapa lauk penyerta lainnya. Dan tentunya aneka macam sajian penyerta itu membuat rasa gudeg Solo semakin nikmat. Bagaimana sob? Kalian ingin mencobanya? Itulah tadi 8 kuliner legendaris kota Solo yang pernah aku cicipin. Bila kalian hendak atau sedang berada di kota Solo, alangkah baiknya untuk sekedar mencicipi kuliner-kuliner tersebut. Pokoknya dijamin puas sob.